wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsiya bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mengumpulkan banyak pengertian dan penjelasan berkaitan dengan syahadat itu ya. Lebih dari 50 kali yang sudah saya bahas di dalam majelis taklim. Belum mungkin di tempat-tempat yang lain. Kalau mengikuti di beberapa tempat berarti ada keterangan yang sama, tapi satu dua mungkin ada modifikasi. Kemudian kalau ditambah dengan kitab yang lain sudah lebih dari 45 judul Firqatun Najiyah wa Thaifah Al-Mansurah. Tapi marilah membahas terlebih dahulu tentang pesan surat Al-Hasyr itu tadi, ayat 18. Nanti kaitannya dengan relevansinya dengan judul Tauhid itu juga ada ayat itu. Kalau saya ulangi lagi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Itu ada pesan yang sangat serius buat kita semuanya, saya dan kita semuanya. Kalau saya alih bahasakan dalam bahasa Indonesia, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan hendaklah tiap-tiap jiwa, tiap-tiap pribadi, tiap-tiap individu itu melihat, mencermati, mengamati, bahkan mempersiapkan mestinya ya, ma qaddamat lighad, apa yang sudah dilakukan sekarang ini untuk masa yang akan datang. Tapi kalau muhadasah sehari-hari, al-muhadatsatul yaumiyah, bahasa Arab Bukhari itu maknanya al-yaum ba'da hadzal yaum, hari setelah hari ini. Kalau misalkan hadzal yaum yaumul jumu'ah, ghad yakni yaumus sabti, hari Sabtu. Dan seterusnya, yaumul ghad. Tetapi kalau jenengan buka di para mufassir, yang dimaksudkan dengan yaumul ghad itu adalah yaum pada hari ketika kita ketemu dengan Allah, artinya hari akhirat. Berarti kita semuanya itu semangat dari surat Al-Hasyr tadi, pesan moralnya supaya orang beriman itu bertakwa kepada Allah, dan salah satu dari ciri orang bertakwa itu berserius-serius sekarang melakukan sesuatu untuk menghadapi hari esok. Nah, itu serius. Mengapa kok pakai kalimat serius? Ya mumpung kita ini masih produktif beribadah. Zahirnya Pak, orang itu ada masa-masa tidak produktif beribadah. Kalau produktif bekerja ukurannya PNS ya 50 berapa begitu, 58, 60 kalau guru, ya 65 kalau dosen, 70 kalau profesor guru besar. Tapi kalau ukurannya iman, produktivitasnya manusia beribadah kepada Allah itu tidak ada batasan angka umur. Sebanyak berapa orang itu masih bisa ibadah. Makanya saya pernah ngomong umur itu cuma angka-angka saja Pak.
61, 62, 63, 71, 72, 73. Yang penting kita diberi sehat. Nah itu. Ada orang itu yang sudah 70 tapi staminanya masih seperti 60. Dibalik, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita disehatkan Allah. Ada orang yang usianya 60 tapi staminanya seperti 70. Tapi nanti ada umur berapa saja, ada masa-masa orang itu tidak produktif ibadah. Nah, ini tadi siang saya sudah diberitahu oleh salah seorang sahabat saya, jamaah. Ada keluarganya itu ya usianya setara dengan saya, unda-undi. Mungkin tua saya 1 tahun atau 2 tahun. Oleh keluarganya itu ketika dia mandi, ya itu urusannya Pak Dokter ya, ilmunya bukan ilmu saya. Air sak jeding itu cuma dikuras gini aja, lalu dipandu pakai sabun depan tangan, terus Anda begitu nggak jadi wudunya. Nah, saya tidak menerangkan, tapi silakan dipelajari surat Al-Hajj nanti di rumah sekarang ya, ayat yang kedua atau ketiga itu. Orang itu oleh Allah akan bisa dikembalikan seperti anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Ada masa-masa begitu. Ya, kira-kira ilmunya Pak Dokter sudah mengalami apa? Alzheimer, apa? Pakai bahasa Jawanya apa? Pikul. Kalau dikasih baju itu dipegang gini aja, dia nggak ngerti caranya pakai gimana itu. Tapi dia nggak tanya, ya pokoknya dipegang aja. Nah, yang kaitannya dengan ibadah, naudzubillah min dzalik. Ya, sholat apa? Coba. Ya. Sekali tempo Mbak, jawabnya apa? Males. Ya. Sudah mengalami sangat degradasi, kemunduran fisik luar biasa. Nah, itu ada wilayah sendiri membahas itu. Tapi maksud saya, semangat surat Al-Hasyr tadi memerintahkan bumbung kita ini masih produktif beribadah kepada Allah. Nanti ada masa-masa nggak bisa begitu. Ya, ada masa-masa. Nah, ujung-ujungnya, nah ini yang terpenting. Orang itu pindah dari alam dunia ke alam mana? Akhirat. Sebenarnya tanpa diberitahu orang itu sudah ngerti. Kalau pakai bahasa Surabaya, sak bodoh-bodohnya orang itu ngerti bahwa orang itu pada masa-masa tertentu akan mati. Betul Pak ya? Tapi yang perlu diberitahu itu adalah perlu disiapkan seperti ayat tadi, merintah supaya bersiap-siap tadi. Ada apa di balik kematian? Nah, itu yang perlu diberitahu. Karena matinya manusia itu atau setelah matinya manusia itu beda dengan matinya binatang. Binatang selesai, manusia kan ada alam yang lain lagi. Dalam iman kita begitu. Makanya kita kumpul di Masjid Taklim, sahabat-sahabat kita soleh-solehah semuanya ya. Kemudian kita khusyuk beribadah dan seterusnya. Nah, ketika orang itu pindah dari alam dunia ke alam akhirat ya, kalau secara fisik biologis ini, misalkan ada kotor, misalkan ada luka, naudzubillah min dzalik, ada darah, ada yang najis, itu oleh tetangga, oleh teman-teman dia apa? Dimandikan. Kita dimandikan. Jangan kok tegang gitu. Biasa aja Pak. Biasa aja. Dimandikan, dibersihkan semuanya, jangan sampai ada kotoran. Lalu dipakai kain yang putih bersih, sunnahnya Nabi gitu. Oh, berarti bersih proses semuanya itu. Tidak bisa wudu dimulai dari wudu, anggota wudu bersih.
Yang jadi pembahasan di tauhid itu adalah apakah ketika orang mati itu sudah bersih dari dosa? Nah itu, bersih nggak dari dosa? Ya belum tentu, tergantung orangnya kan, tergantung orang itu. Saya tidak menyebut kita, tidak menyebut panjenengan, tidak menyebut saya, manusia, tergantung manusia. Kalau orang tidak mau membersihkan dari dosa sekarang ini, ya mungkin saja dibawa sampai mati. Tidak mau. Ya. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang bisa merespon surat Al-Hasyr ayat 18 tadi Pak ya. Hei orang beriman, apa tadi terjemahnya Pak Ki? Monggo. Hei orang beriman, Iya. takwalah kepada Allah. Terus? Dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Hari esok itu hari akhirat. Terus? Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Iya. Sekarang kalau ada orang berkerumun sekian banyaknya berdempet-dempetan itu, saya lupa bab ini sudah diterangkan apa belum? Bab 53 Pak Ki. Sebelum dilanjut sudah dibahas apa belum ya? Hah? Kemarin sudah Pak. 53. Apabila jika kau penyakit. Iya, itu bulan apa itu? Bulan yang lalu. Oh, berarti didahulukan ya? Iya. Apa diulangi lagi apa dilanjut? Diulangi. Oh dilanjut 54. Saya juga ragu-ragu, kadang-kadang sudah saya tulis tapi itu kadang lupa itu. Sekarang 54 aja, agak beda Pak temanya ya. Jangan tidak boleh kecewa. 54 itu membahas mengenai layakul abdi wa amati wal yakul sayyidi wa maulaya. Ini masalah ucapan. Sampai nanti 57 itu juga masalah ucapan. Nah, ini mengembangkan dari satu hadis riwayat Imam Al-Bukhari Muslim. Orang tidak boleh menggunakan kalimat seperti ini ya, nanti ke kalimatnya ya. Kalau dia menyebut antara seorang A kepada seorang B. Jadi saya berikan ilustrasi dulu. Ini ada orang yang membantu, lalu seorang A ini ada juragannya, tuannya. Terus ada seorang yang ngomong pada seorang yang pembantunya tadi, at'im rabbaka wa waddi rabbaka. Apa maksudnya? Mas atau Mbak, siapkan makanan atau siapkan untuk mandi Gusti Pangeranmu. Yang dipersoalkan di tauhid itu menggunakan diksi kata-kata apa? Gusti Pangeran. Gusti Pangeran enggak tahu cara Jawa itu gimana. Itu konotasinya Allah. Rabbaka Rabbaka Rabbaka. Kalau Rabbi itu ada kalanya beda. Tapi yang dari lafalnya Nabi itu pakai Rabbaka Rabbaka Rabbaka. Gusti Pangeranmu. Kalau dengan kata-kata begitu tidak boleh, oleh Nabi disuruh pakai kalimat Sayyid. Ya. Sayyid. Sayyid itu maknanya adalah tuan. Nah, di situ. Ini ungkapan menyebut seorang A, seorang B. Mengapa tidak boleh Rabbaka? Nah, ini yang penting buat panjenengan. Kalau sudah Rabbaka dalam bahasa Arab kemudian diterjemahkan Gusti Pangeranmu, itu konotasinya Allah. Padahal tauhid itu sederhana. Yang merupakan hak-haknya Allah, sebutan-sebutannya Allah, itu tidak boleh ditarik-tarik diberikan kepada manusia. Karena sangat amat beda. Saya beri contoh. Syahadat panjenengan itu berapa? Syahadat kita. Satu apa dua? Satu tentang siapa? Yang satu lagi? Rasul. Ini maknanya tidak sama dengan, beda sekali.
Kalau sudah syahadat la ilaha illallah, maka satu-satunya Allah yang diilahkan. Lalu Nabi Muhammad, tidak ada unsur-unsur ketuhanannya, tidak ada unsur-unsur rububiyah, tidak ada unsur-unsur uluhiyah. Itu manusia biasa kayak sampean itu. Ya butuh makan, butuh minum, butuh istirahat, butuh berkeluarga dan sebagainya. Jadi berdasarkan itu maka sebenarnya hanya saja penyebutan kita itu jadi satu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi hakikat maknanya dalam keimanan kita sangat amat berbeda. Maka tadi ada ungkapan Rabbaka itu miliknya Allah, jangan ditarik-tarik diberikan kepada manusia. Mengapa kok tidak boleh? Nah, nanti hadisnya dibaca dulu hadisnya supaya ada nyambung ya. Wa fi shahihi, dalam hadis sahih Nabi Hurairah, dari Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi dawuh qala. Apa dawuhnya Nabi? Monggo. Janganlah seseorang di antara kamu mengatakan kepada sahaya atau pelayannya, hidangkan makan atau berikan wudu kepada Gusti Pangeranmu Rabbaka. Dan tidaklah pelayan mengatakan tuanku atau syahid atau maulaya. Ya, wes sampai di situ dulu. Ada larangan, terus ada solusi. Rabbaka tidak boleh, tapi disuruh pakai apa? Sayyid. Loh, sayyid kok boleh? Nah, nanti tak terangkan. Nah begitu. Mengapa kok tidak boleh pakai kalimat Rabbaka tadi? Pertama, yuhinu maknan fasidan binisbati kalimatir Rabb, ya, li'anna Rabb min asma'illah. Dalam bahasa kita tidak bolehnya menggunakan Rabbaka kalau menyebut pembantu, menyebut pada tuannya tadi, juragannya tadi. Itu bisa menimbulkan pemahaman makna yang rusak. Karena Rabbaka itu haknya Allah tadi. Ya. Karena Rabb adalah nama Allah. Kalau sudah nama Allah tidak boleh ditarik-tarik diberikan manusia seperti yang disebutkan tadi. Ya. Kemudian yang kedua, yash'urul abdu awil amatu bidzulli. Dari sisi arti menimbulkan kesan penghinaan. Kalau ada yang dirobkan, dituhankan, berarti ada yang, saya ulangi, kalau ada yang dituhankan, berarti ada yang menuhankan. Jadi konotasinya soal kalau kamu menyebut Rabbaka itu juraganmu, itu sama dengan kamu menuhankan siapa. Tidak bolehnya karena faktor itu. Wong gitu aja, apa risikonya? Jangan begitu. Itu makna dari kalimat Rabbaka tadi. Konsekuensinya sampai di situ. Nabi sendiri yang melarang, tidak boleh. Bagaimana dengan Rabbi atau Rabbuhu atau Rabbuhum? Kalau Rabbi, Rabbuhum, Rabbuha itu tidak selamanya maknanya Allah. Ini apa namanya? Mungkin di masyarakat kita tidak ada, Pak, ya. Tapi ini kelanjutannya dari pembahasan tauhid itu. Tapi kalau Rabbi beda. Saya ulangi, Rabbi itu bisa maknanya Allah, bisa bukan. Loh, kok begitu Pak Ustaz? Nah, ini jangan berarti dapat ilmu dari kitab itu. Saya yang membacakan isinya kitab itu. Ya. Nah, jangan cocokkan di surah 12 ayat 22. Surah 12 ayat yang ke-22. Di situ ada kalimat Rabbi tapi maknanya tidak Allah. Nah, itu loh yang buat kita semuanya tadi ya. Ya. Rabbi tapi maknanya bukan Allah. Maka kita memedomani dengan cara-cara apa yang diajarkan oleh Nabi, tidak menurut pemikiran kita sendiri di dalam beragama, terutama di akidah dan ibadah. Saya ulangi, yang tidak boleh Rabbaka. Kalau Rabbaka itu salah satu kelemahannya menimbulkan ada penghinaan. Kalau ada yang dirobkan, dituhankan, berarti ada yang menuhankan. Ya.
Yang kedua, menimbulkan makna yang rusak karena Rabb itu adalah hak miliknya Allah, tidak boleh diberikan kepada manusia. Tapi kalau Rabbi agak beda. Nah, ini kita kasih contoh, saya tulis contoh kan. Ada kalimat Rabbi tapi maknanya tidak selamanya siapa? Allah. Apa bahasa Indonesianya? Surat 12 ayat 23. Monggo. Surat Yusuf ayat 23. Yeah. Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Saya tanya, perempuan siapa ini, Pak? Mohon maaf, ibu-ibu sekalian, apakah ini perempuan? Ya, disebut kelas-kelas enggak enak ya. Kelas dalam arti mungkin status sosialnya ya, bukan harkat dan martabatnya. Kalau harkat dan martabatnya manusia sama semuanya di hadapan Allah. Kalau kelas sosial, kelas ekonomi bisa beda. Saya tanya panjenengan, ini menurut persepsinya panjenengan dengar dari mana-mana yang menggoda Yusuf ini apakah, mohon maaf, perempuan kelas bawah apa high class? Ternyata konsentrasinya panjenengan di situ. High class. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi. Dan perempuan yang Yusuf tinggal di rumah itu menggoda Yusuf. Nabi Yusuf maksudnya. Ceritanya panjang tapi ini saya mengambil makna bahasanya, bukan ceritanya. Apa yang dilakukan oleh perempuan tadi? Monggo. Dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata. Nah, saya tanya dulu, mengapa kok pintu-pintunya ditutup, Pak, oleh perempuan tadi? Saya tidak mengatakan berarti pengalaman, tidak begitu ya. Naudzubillah min dzalik ya. Ini bisa diambil pelajaran, Pak. Di ayat yang berbeda itu wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin. Kedua-duanya ini menuju pintu, tapi niatnya beda-beda. Perempuan tadi niatnya menutup pintu, mengunci, tapi Nabi Yusuf niatnya apa? Keluar, kabur. Mudah-mudahan iman anak cucu kita dan kita semuanya seperti imannya Nabi Yusuf ketika ada godaan-godaan seperti begitu. Ya, dan mohon maaf sekarang itu dunianya sudah tidak karu-karuan. Adik-adik, bapak-bapak kalau rajin buka YouTube, mohon maaf, naudzubillah min dzalik, aspek begitu-begitu itu kasus kejadian macam-macam di masyarakat. Si A sama si B sama si C itu kadang naudzubillah hubungan darah. Nanti maksud saya, Pak. Wis kepala nggak ngerti aja, Pak, enggak apa-apa. Wa rawadatuhu allati huwa fi baitiha an nafsi wa ghallaqatil abwaba wa qalat, ketika pintu-pintunya ditutup kemudian perempuan tadi berkata, apa kata-katanya perempuan? Marilah mendekat kepadaku. Hai talak. Ya. Ada orang Afrika membaca ayat ini dengan dialek yang macam-macam, qiraah yang berbeda-beda, enak sekali. Qalat hai talak atau hi talak. Apa jawabannya Nabi Yusuf? Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Ma'adallah, naudzubillah, wal iyadu billah. Aku berlindung diri kepada Allah. Jadi yang bisa melindungi manusia dari kejahatan itu adalah kejahatan apa saja? Bukan hanya kejahatan seksualitas, kejahatan ekonomi, kejahatan hukum, kejahatan politik, atau dibalik kemaksiatan seksualitas, bahasanya yang berbeda. Ada kemaksiatan di bidang ekonomi, ada enggak kemaksiatan di bidang politik? Ada, saya mencari sendiri ya. Nabi Yusuf mengatakan, qala ma'adallah, aku berlindung diri kepada Allah. Lanjut, Pak. Ini yang saya maksudkan tadi, Pak. Sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Innahu Rabbi. Rabbi itu bukan Tuhan. Tuanku. Lah kalau tuannya Nabi Yusuf berarti hubungannya tuan itu sama perempuan tadi apa? Suami. Innahu Rabbi ahsana mathwaya. Aku berlindung kepada Allah, sesungguhnya tuanku, dalam bahasa beda, suamimu itu memperlakukan aku dengan sebaik-baiknya. Ya.
innahu la yuflihul zalimun. Jadi kata-kata Rabbi itu tidaklah maksudnya siapa? Allah. Tapi siapa di situ? Tuhan. Berarti siapa? Suamimu. Tuanku. Innahu Rabbi. Tapi yang tidak boleh oleh Rasulullah tadi apa? Rabbi apa Rabbaka? Rabbaka, Rabbuka. Nah, kita pernah mendengar Pak Ustadz, Pak Kiai menerangkan bahwa ketika orang itu sudah selesai dimakamkan, kalau itu Nabi kan sudah memberikan penjelasan, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tadbir fa innahu an yus'al. Mintakan ampun saudaramu ini. Lalu Nabi menuding di mana? Orang yang diapakan tadi? Yang dikubur tadi Pak ya. Ya. Apa kata Nabi? Istaghfiru li akhikum, ini saudara memintakan ampun. Was'alu lahu tathbit, dan mohonkan ketetapan. Fa innahu an yus'al, karena sebentar lagi mau diapakan? Ditanya. Nah, pertanyaannya itu tadi, Rabbuka berarti Allah. Siapa Rabbmu? Ya, waman nabiyuka, siapa apa? Nabi. Nggak usah dihafalkan Pak. Wa ma dinuka, dan apa? Agamamu. Itu hadisnya jelas, pertanyaan 3. Makanya ini harus menyimpang sedikit. Dalam kitab yang lain, salah satu usul atau usul salasah, di situ terangkan orang itu wajib mengerti tentang 3. Ini kunci Pak. Ma'rifatullah, ma'rifatu nabiyhi, wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Dia harus mengerti tentang Allah, Tuhannya itu. Dia harus mengerti tentang siapa? Nabinya. Dan dia juga harus mengerti tentang siapa? Agama. Dan ngertinya harus optimal. Nah itu tadi karena adab. Nanti ditanya tadi. Tapi kata surat Ibrahim, orang Islam itu akan dikuatkan jawabannya Pak. Entah seberapa ilmu yang bisa kita raih di dunia itu, tapi kata Allah, yutsabitu wahul ladzina amanu bil qouli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Orang Islam itu akan dikuatkan jawabannya. Ya, kalau jenengan saya tanya sekarang apa jawabannya, nggak bisa jawab karena belum berpengalaman, ditanya malaikat. Ya. Jadi Rabbi di situ maknanya adalah Tuhan, bukan Allah. Tapi itu. Kalau tidak boleh dengan layakul ahadukum at'im rabbaka wa waddi rabbaka, disuruh mengatakan apa kata Nabi tadi? Wal yakul sayyidi wa maulaya, monggo. Dan hendaklah pelayan mengatakan tuanku atau sayyidi atau maulaya. Ya. Sekarang saya tanya, seorang A menyebut seorang B berdasarkan hadis ini disebut sayyid, boleh apa tidak? Seorang A menyebut seorang B sebagai sayyid, boleh apa tidak? Bahasa Indonesia sayyid itu apa? Tuan. Misalkan ini nanti pengajian tauhid, yang memberi pengajian adalah, jangan diteruskan Pak. Oleh Nabi disuruh mengatakan sayyid. Sayyid itu lahu iddatu ma'ani. Ada makna yang berbeda-beda. Pertama, sayyid itu maknanya al-malik, penguasa. Ya, penguasa. Jangan pernah mendengar ada orang melafalkan hadis ana, kata Rasulullah, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Saya ini sayyidnya anak Adam besok pada hari kiamat. Yang bilang itu siapa? Dalam hadis. Kalau hadis berarti siapa? Nabi. Berarti Nabi tuannya seluruh anak Adam kan? Halo? Bukan Nabi Adam kan? Bukan Nabi Nuh? Bukan Nabi Ibrahim? Bukan Nabi Musa. Tapi Nabi siapa? Nabi Muhammad. Sebagai apa Nabi Muhammad? Tuan. Tuannya siapa? Seluruh anak Adam. Dalam konteks apa itu?
Ini kalau nggak ditanya-tanya itu jenengan 5 menit melihat saya kelihatan 2 itu. Ya, dalam konteks kaitannya dengan syafaat, Pak. Mohon maaf, inilah sebagian saudara kita saya pernah mendengar ceramah-ceramah Pak Ustadz. Ya, lalu kalimat sayyid itu ditarik, dimasukkan di dalam kalimat salawat Nabi. Tapi hadis asli, berbagai macam hadis, kata Pak Jainuddin, nanti tanya Pak Jainuddin ya, tidak ada yang diajarkan oleh Nabi pakai sayyid, itu tidak ada. Tapi jenengan tidak boleh pendekatan pakai akal. Loh, Nabi kan tidak mungkin mensayyidkan dirinya sendiri. Oh, jangan begitu, ini agama. Nah, begitu ya. Karena Nabi itu tidak ada yang salah dan tidak ada yang keliru yang diterangkan. Makanya 2 bulan yang lalu kalau tidak salah, atau 1 bulan yang lalu, kita menerangkan makna assalam. Salah satunya assalamu alaika ayyuhan Nabi. Itu makna salamatu minan naqas wal afat. Nabi itu selamat dari kesalahan dan kekurangan. Wes, balik lagi sayyid tadi. Pertama, sayyid tadi maknanya apa, Pak? Penguasa. Penguasa. Itu kaitannya dengan syafaat. Ceritanya panjang, tapi intinya begini. Orang-orang itu ketika sudah selesai semuanya, sudah meninggal, besok dibangkitkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran seperti ketika dia dilahirkan. Nah, sekarang saya tanya, ketika dilahirkan itu situasi kita semuanya gimana? Pakai sandal, pakai sepatu? Enggak toh? Enggak. 1, 2, pakai busana? Berarti besok begitu. Jangan dibayangkan wong ini akhirat kok beda. Ya, gimana Pak? Nanti saya ketemu anak saya ketemu, jangan, ini lain. Bapak-bapak, mohon maaf ibu-ibu. Ketika yang lahir jenis kelaminnya laki-laki, khitan apa tidak? Lahir, pada waktu lahir. Enggak, besok seperti begitu. Nggak usah dibayangkan Mas ya. Alamnya beda, Pak. Nah, disitulah ada proses pemberian syafaat. Dimulai dari mana? Orang-orang datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam tidak mau suruh menghadap Allah. Ini sudah sering kali saya singgung-singgung ya. Nabi Adam menyuruh, saya tanya, apakah istimewanya Nabi Adam? Manusia pertama diciptakan oleh Allah langsung dengan tangannya Allah sendiri. Ya. Nabi Adam menyuruh datang ke Nabi Nuh. Apakah istimewanya Nabi Nuh? Rasul yang pertama kali diutus oleh Allah ke dunia. Rasul, bukan Nabi. Ya. Nabi Nuh tidak mau. Baik Nabi Adam maupun Nabi Nuh ada kesalahannya yang jenengan sudah tahu. Kesalahannya Nabi Adam makan buah khuldi. Kesalahannya Nabi Nuh anaknya yang bagaimana maksudnya? Bukan karena anaknya tidak dapat hidayah. Kalau hidayah itu syarhu sadril Islam, itu urusannya Allah. Membuka hatinya orang menerima Islam itu urusannya Allah. Tapi kesalahannya Nabi Nuh, anaknya naudzubillah min dzalik, ditenggelamkan dalam keadaan kafir, masih diakui sebagai keluarga. Itu yang tidak boleh. Jadi kan tidak bisa mendidik anak, bukan itu. Udah maksimal di luar itu, di luar kemampuannya Nabi Nuh. Nabi Nuh menyuruh datang Nabi Ibrahim. Nah, ini Nabi Ibrahim juga tidak mau. Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena Nabi Ibrahim goro, yang nuduhi berhala Nabi Ibrahim, tapi dia bilang apa? Patung yang paling besar. Man fa'ala hadza bi alihatina ya Ibrahim bal fa'alahum kabirum hadza fas'aluhum in kanu yantikun. Coba saya tanya yang besar, mungkin barangkali bisa ngomong. Walaupun pertanyaannya Nabi Ibrahim itu maunya ada edukasi. Ya, Nabi Ibrahim menyuruh Nabi Musa juga tidak mau, menyuruh Nabi Isa juga tidak mau, menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim itu, para nabi itu ngomong ini, innallaha qad ghadaba al-yawma ghadban syadidan lam yaghdab mithlahu wala ba'dahu. Allah itu marah hari ini, tidak pernah marah sebelumnya.
satu-satunya nabi yang menghadap kepada Allah adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diantarkan oleh malak Jibril. Jangan Israil, Pak, Jibril. Begitu sudah, tapi tidak mulai dengan langsung minta syafaat. Lalu Nabi dikatakan, ya Muhammad, irfa' rasaka, angkat, wakul yusma, kamu ngomong, omonganmu didengar, wasal tu'to, kamu mintalah akan diberi, wasfa' tesafa, mintalah kamu agar kamu bisa memberi kesempatan memberi syafaat. Lalu Nabi diberi kesempatan. Inilah kaitannya dengan hadis ana apa tadi? Sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Saya adalah apa? Sayyidnya anak Adam pada hari kiamat. Kaitannya dengan apa tadi, Pak? Syafaat. Karena nabi-nabi sebelumnya tidak mau, justru yang menghadap Allah adalah nabi kita siapa? Muhammad. Bab 17 sudah dibahas itu. Mudah-mudahan besok kita dan keluarga kita semuanya memperoleh syafaatnya Rasulullah SAW. Jangan minta ke Nabi, Pak. Salah. Berdoa kepada Allah agar supaya besok dapat syafaatnya Nabi. Yang pertama, yang kedua, lakukan ubudiyah dan amaliyah yang diridhoi oleh Allah. Terutama bidang akidah. Mohon maaf, bukan karena saya mengajar, enggak. Karena itu kunci. Orang mati membuat dosa syirik aja, itu tidak akan diterima. Tidak akan dapat syafaat. Panjang hadisnya itu ya. Wes, itu saya tadi yang pertama adalah maknanya apa tadi? Penguasa. Yang kedua, saya tadi maknanya adalah az-zauj, suami. Nah, agak beda lagi. Ya, ada beda lagi. Sebenarnya kontradiktif, tapi itulah variasinya tafsir itu di situ. Ya. Kalau adik-adik mau mempelajari tafsir yang serius itu akan bisa ada pengertian yang utuh mengenai beberapa istilah, beberapa sebutan di Quran. Kata-kata fitnah misalkan, itu tidak selamanya seperti yang persepsinya masyarakat. Aku difitnah, yang mana? Coba saya tak ngomong separuh, saya rasa jangan bisa meneruskan. Saya difitnah, padahal fitnah itu lebih kejam, terusnya. Saya ulangi, saya difitnah, padahal fitnah itu lebih kejam dari. Itu bukan fitnah seorang difitnah tidak berbuat dianggap berbuat itu dianggap fitnah. Enggak, fitnah di situ kata Imam Ahmad bin Hanbal itu maknanya syirik. Kalau dosa syirik itu lebih besar daripada dosa membunuh. Iya. Fitnah itu maknanya di situ apa? Syirik. Nah, jadi ini juga begitu. Sayyid itu maknanya macam-macam. Sayyid. Nah, yang kedua tadi az-zauj maknanya suami. Masih tetap di surat yang ke-12 tapi ayatnya 25. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, Pak. Di situ ada kalimat wa alfaya sayyidaha. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min dubrin fa alfaya sayyidah wa alfaya sayyidah haladal bab qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana aw adzabun alim. Apa bahasa Indonesianya, Pak? Dan keduanya berlomba menuju pintu dan perempuan itu menarik baju gamisnya Yusuf dari belakang hingga koyak. Iya. Dan keduanya menuju ke mana tadi, Pak? Pintu. Nama itunya apa? Beda-beda tadi sudah saya sebutkan di awal tadi. Yang satu niatnya mengunci pintu, yang satu lagi niatnya apa? Keluar. Yang di depan siapa, Pak? Yang di belakang jelas siapa? Zulaikha. Apa yang dilakukan perempuan? Enggak. Menarik bajunya dari belakang sampai robek. Mengapa kok robek? Kalau pakai bahasa sekarang ya, sudah bisa diduga. Pertama, nariknya terlalu kuat. Yang kedua, bajunya Nabi Yusuf sudah memet. Ya. Terus Dia perempuan itu berkata,
apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk? Supaya nyambung, dimulai lagi, supaya nggak terputus. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Nah, suami itu bahasa Arabnya tadi apa di sini? Bahasa Qurannya sayyid. Jadi sayyid itu tidak selamanya tuan seperti yang jenengan. Nah, itu. Makanya Rasulullah tadi, kalau robbaka Gusti pengiranmu tidak boleh, tapi masih ada toleransi kalau sampai bilang sayyid, karena sayyid itu maknanya beda. Bisa penguasa tadi dalam konteks tadi di akhirat, kaitannya dengan syafaat. Nabi yang mengatakan saya adalah sayyidnya anak Adam besok pada hari kiamat. Ini suami malahan. Kalfaya sayyidaha ladal bab. Maka ketika dia membuka pintu, pas suaminya di depan apa? Pintu. Terus itu apa? Cara jawabannya kepotokan. Konangan. Kamu ketahuan itu loh Mas. Ya. Itu begitu. Lalu perempuan tadi ngomong, apa yang dia omongkan Pak? Monggo. Dan perempuan itu berkata, apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu? Ya. Dengan bahasa lain saya sederhanakan, Mas, yang dituding Nabi Yusuf, ma jaza'u man arada bi ahlika su'an. Apa balasan orang yang mau menyelingkuhi keluargamu itu dia? Illa ayyusjana au adzabun alim. Dua saja, di penjara atau disiksa. Nah, tak potong. Berarti yang solusinya yang dilakukan oleh penguasa saat itu, Nabi Yusuf diapakan? Di penjara dengan tuduhan mau berbuat apa? Saya tanya, ini fakta berbuat begitu apakah fitnah? Fitnah. Berarti banyak orang saat itu di penjara karena difitnah. Ada Pak? Itu berhenti sampai zaman Nabi Yusuf tok, tak sampai 2024. Jangan heran, itulah penguasa. Tidak sesuai dengan nafsunya, tidak sesuai dengan ininya, orang bisa difitnah. Dan itu sudah hukumnya Allah di situ, hukum alam. Mengapa? Karena penguasa itu cenderung melestarikan kekuasaannya dengan berbagai macam cara. Kalau dirinya sendiri tidak bisa berkuasa selama-lamanya, ya kalau perlu diganti oleh siapa? Loh, ini bukan ngerasa nih loh Pak. Ngunem aja enggak. Nah itu loh ya. Jadi Nabi Yusuf difitnah. Nah yang kita ambil bukan ceritanya tentang Nabi Yusuf itu, tapi kalimat apa? Sayyid. Kenapa Rasulullah tadi kok disuruh mengatakan Sayyid? Karena Sayyid maknanya tidak selamanya Allah. Bahkan tidak ada kalimat Sayyid itu maknanya Allah. Bisa bervariasi. Ada suami tadi. Ya. Ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana au adzabun ali. Nah yang ketiga makna sayyid itu adalah asyariful muta', orang yang punya kedudukan tinggi, dianggap sebagai tuan. Makanya tadi saya tanyakan panjenengan, kalau seorang A menyebut kepada seorang B karena seorang B itu kebetulan Allah memberikan status sosialnya tinggi, tingkat ekonominya tinggi, pengetahuannya luas ya. Lalu disebut sayyid, boleh apa tidak? Boleh. Tetapi yang agak berbeda tadi yang saya sebutkan, kalimat sayyid tadi kemudian ditarik-tarik, dimasukkan di dalam apa? Kalimat sholawat Nabi. Ini saya tidak bermaksud untuk meramaikan perbedaan di masyarakat, enggak. Tapi saya memberitahu yang ikut ngaji. Jangan tanya siapa saja, apakah ada yang diajarkan oleh Nabi di dalam lafal sholawat itu ada kalimat sayyidnya. Kalau kita mau jujur, enggak ada. Oh, enggak ada Mas. Berarti gimana? Ya saya harus membaca sesuai dengan yang diajarkan. Kalau orang masih ngeyel, jawabnya, oh Nabi kan tidak mungkin mensyahidkan dirinya sendiri. Nah itu bukan dalil yang dipakai. Apa? Akal.
Dua kadang dalilnya. Wong kita saja memanggil orang tua kan tidak bisa panggil nama. Manggil Pak Guru aja tidak bisa manggil namanya. Kok manggil Nabi Allahumma sholli ala Muhammad saja? Itu pakai akal apa pakai dalil? Akal. Sedangkan kalau agama yang model-model begini pakai akal apa pakai dalil? Dalil. Makanya saya tidak pernah meramaikan itu, tapi saya seringkali ditanya, Ustaz kalau begitu baca sholawatnya bagaimana? Baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita. Andai kata diprotes, loh saya kok tidak pakai kalimat Sayyidina, apa jawabannya? Atau begini. Ada orang pidato, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Orang apa ini? Orang apa? Kalau baca salawatnya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim, tidak ada kalimat sayyidina. Orang apa ini? Jangan. Saya tidak setuju. Ustaz, yang baca salawat tidak pakai sayyidina itu baca menurut hadis, Pak Ustaz. Oh iya, ya itu. Nabi tidak mungkin salah, Mas. Loh kok tidak pakai sayyidina? Loh ya tidak tahu Nabi mengajarkan begitu. Itu pasti tidak dibantah kalau itu caranya. Ya. Coba saya mencari di hadis. Dari Sabang sampai Merauke ada enggak hadis yang ada pakai kalimat sayyidina? Enggak ada. Nanti tanya Ustaz Zainuddin. Saya menemukan ada 1, 2, 3, 4 variasi salawat Nabi yang semuanya adalah para sahabat itu minta klarifikasinya tentang Nabi, minta penjelasan gimana lafalnya. 1, tidak semuanya saya baca. Dari Ka'ab bin Ujrah, ya Rasulullah, fa inna salam qad arafna. Nabi kalau salam kami sudah mengerti. Fa kaifa nusolli? Bagaimana kita membaca lafal salawatnya? Nah, ada lafal yang berbeda. 2, Abi Sa'id Al-Khudri, ya Rasulullah, fa inna salam qad arafna. Nabi kalau salam kita sudah mengerti. Kaifa nusolli? Bagaimana kita membaca salawat? Nah, nanti kalau ngajinya ini terus Pak, jenengan ketemu di dalam kitab yang lain, ya itu judulnya adalah Fadlus Sholati ala Nabi, fadilahnya orang membaca salawat Nabi. Yang ketiga, Abdurrahman bin Malik an Abdillah an Abi Bakar an abihi an Sulaiman qala ya Rasulullah kaifa nusalli? Bagaimana kita membaca? Kemudian Basir As-Sa'id qala ya Rasulullah amarana Allah an nusalli alaik. Allah memerintahkan kita membaca salawat kepada engkau. Bagaimana lafalnya? Semua yang diterangkan oleh Rasulullah ada matan yang berbeda-beda, tapi tidak satu pun ada kalimat apa? Nah, saya ditanya begitu, lalu saya jawab baca menurut yang diajarkan oleh Nabi. Makanya ada ungkapan begini. Saya tanya Pak, baca salawat itu ibadah apa bukan? Jenengan diam-diam habis sholat, sebelum sholat, habis wudu, habis sholat duha, habis apa, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh apa tidak? Boleh. Itu ibadah apa bukan? Nah, ibadah. Maka dalam pikiran kita ada ungkapan la ibadata illa ma jaa bihi Rasulullah. Saya ulangi, la ibadata illa ma jaa bihi Rasulullah. Tidak ada model ibadah kecuali yang diajarkan oleh siapa? Nabi. Jadi intinya adalah kita semuanya dipandu oleh Nabi supaya tidak keliru mengamalkan syahadat tadi. Kalau menyebut seseorang itu tidak bolehlah pakai kalimat robbaka tadi, dalam bahasa Indonesianya apa tadi Pak? Gusti pangeranmu. Tapi kita disuruh menyebutkan apa tadi? Sayyidi wa maulaya, tuan. Jadi itulah bedanya orang yang sudah menggeluti mempelajari tauhid itu, ucapan-ucapan saja agak berbeda, harus ditoto ya. Kelihatannya nggak ada konsekuensi, nggak ada risiko, tapi itu bagian daripada syariat.
Sama dengan yang bulan yang lalu, kalau orang berniat tobat kepada Allah kemudian menggunakan lafal itu tadi, ya Allah ampunilah aku jika engkau menghendaki, Allah maafirli in syi'ta warhamni in syi'ta. Itu tidak boleh, orang itu tidak serius ya. Kalau serius tidak begitu mestinya kepada Allah. Yang kedua, orang itu merasa dosanya itu berat dan besar sekali. Engkau udah ngerepot Gusti Allah, kan seperti yang begitu. Allah itu tidak ada yang repot, ya. Nah di situ, yang orang itu kemudian berikutnya pengertiannya mengapa tidak boleh, bahwa seolah-olah Allah itu ada yang menghalang-halangi. Nah kalau Allah ada yang menghalang-halangi, berarti ada zat lain yang lebih mampu daripada siapa? Allah. Itulah yang 53 dan yang sekarang ini adalah 54. Sebenarnya cuma ada satu hadis di 54 itu, tapi ternyata keterangannya seperti yang saya sebutkan itu tadi. Nanti sampai 55 itu ada 4 poin yang dibahas. Man sa'ala billah fa'atuhu, siapa yang minta atas nama Allah kamu beri. Wa man ista'adza billah fa'idhu, 2, siapa yang minta perlindungan atas nama Allah kamu lindungi. Wa man da'akum fa'ajibu, 3, orang yang mengundang kamu maka datanglah. Yang keempat, wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, siapa yang berbuat kebaikan kepadamu maka balaslah dengan kebaikan. Ada 4 poin, nanti kita urai. Apakah menghadiri undangan itu hukumnya datang itu mutlak atau bersyarat? Jawabannya tunggu nanti berikutnya. Wallahu a'lam ya. Mudah-mudahan kita semuanya dan keluarga kita senantiasa diberikan rahmat, diberikan barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.